Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya petani pemula. Saat ini saya sedang menanam cabai keriting atau cabai keribo yang disebut dengan bahasa rata-rata di Maluku Utara yaitu cabai keribo. Sekarang saya uji coba tanam di daratan tinggi atau daerah pegunungan. Yang di sini saya pahami bahwa tanaman yang saya lakukan ini, saya adakan penanam ini, itu saya belum pernah pupuk. Hanya saya menganalisis bahwa ketika tanaman ini kalaupun di tempat yang kita tanam bekas lahan yang kita bakar, itu dimana tempat-tempat tersebut tanamannya subur, malahan perkembangannya cukup bagus. Bila tempat yang tidak dibakar berarti kurang subur lah. Contoh, ada beberapa tanaman, banyak sih untuk belum subur. Ini saya uji coba. Saya buat kayu ini sebagai penahan ketika tanah di saat musim hujan. Berarti tanah yang dari pegunungan tetap terkumpul di kayu ini. Ini saya uji coba karena sistem tanaman ini selalu di wilayah Kota Tidore memakai, karena lahan yang mereka kelola yaitu sebagai tempat untuk menanam pala, sehingga dimana mereka bersihkan itu tetap mereka akan mengisi tanaman-tanaman seperti sayur-sayur, cabai, tomat, dan lain-lain. Tujuannya hanya mereka tanam pala. Contoh, saya akan zoom untuk melihat tanaman pala ini. Ini tanaman pala yang sementara masih berumur segini, ada juga masih kecil. Dan ini tanaman cabai yang saya akan diperlihatkan bahwa ini kurang subur, tapi saya belum pernah pupuk karena saya masih telusuri dulu apakah tanah masih bagus atau tidak. Jadi sehingga saya belum pernah berikan pupuk kimia, masih alami ini tanaman. Ini contoh, ada juga sebagian sudah subur walaupun tidak di tempat bekas bakar atau bekas ini abu kayu, tetap dia masih subur, alhamdulillah. Ini saya buat kayu yang tersusun rapi dengan berbaris-baris ini sebagai penopang untuk menahan ketika di saat musim hujan halus tanah yang dari pegunungan tetap akan meluncur ke daratan yang rendah, sehingga saya buat kayu ini sebagai penangkis. Ini saya belum pernah melihat bahwa tanaman cabai ini, cabai keribo atau cabai keriting ini, saya belum pernah melihat di channel-channel yang mengupload tanaman ini untuk tanam di daerah pegunungan. Tapi saya uji coba dengan daratan yang tinggi ini, sehingga saya mencari tahu apakah cabai keribo ini yang mereknya G2 F1 panah merah ini apakah bisa tanam di daratan tinggi di daerah pegunungan atau tidak. Mudah-mudahan kita melihat perkembangan selanjutnya, dan saya akan mengupload sampai pada musim panen. Ini contoh pala. Di tempat-tempat sela saya akan menanam pala dalam hal bahwa kurang lebih 1 tahun kelola ini, maka tanaman pala ini sudah besar. Maka saya akan berpindah lagi di mana tempat yang belum bersih, maka saya akan bersihkan lagi. Itu sistem tanam dari asal Kota Tidore. Rata-ratanya petani manfaatkan lahan seperti itu. Kalau di bawah ini ada tanaman pala yang sudah besar, tidak bisa ditanam lagi. Saya hanya mengisi
di sela-sela pala, yaitu sayur lilin atau sayur tebu. Sementara itu mungkin itu dulu saya akhiri dulu, nanti menunggu video-video selanjutnya. Lebih dan kurang saya mohon maaf, dan saya juga mohon diberikan tanggapan ketika cabai ini bisa tanam di daerah pegunungan atau tidak. Saya mohon komentar di bawah ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Cukup dulu video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.